Demikian firman Tuhan 2:3. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. 12 terakhir, 2:3. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang lain, seorang di sisi yang, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini seringkali kita dengar bicara tentang peperangan orang Israel melawan orang Amalek. Ini adalah peperangan pertama orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau kita baca ke belakang, ayat-ayat di belakangnya, saudara, pasal-pasal sebelumnya, saudara, orang Israel keluar tanah Mesir, mereka dikatakan kalau kita kembali ke ayat-ayat di belakangnya, saudara, ada 600.000, saudara. 600.000 yang keluar. Ya. Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses di Mesir, ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Nah, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, 600.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak. Nah, dalam bacaan kita, ketika mereka ada di Rafidim, mereka dihadang oleh orang Amalek. Siapakah orang Amalek itu, saudara? Orang Amalek itu adalah keturunan Esau. Esau itu bersaudara dengan Yakub. Yakub dan Esau itu saudara kembar, saudara. Yakub dan Esau itu anak dari Ishak, cucu dari Abraham. Abraham memperanakan Ishak, kemudian Ishak juga memperanakan dua anak kembar, yaitu Yakub dan Esau. Nah, Amalek itu adalah keturunan dari Esau, saudara. Nah, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, 600.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak. Kalau kita ya gandakan, ya mungkin 600.000 laki-laki sama istrinya jadi 1,2. Sama anak-anaknya katakanlah 1,8, 1.800.000. Kemudian kita pukul rata, ini penafsiran bebas ya. Ya, 2 jutaan seperti itu. Orang Israel sudah 430 tahun di Mesir. 430 tahun ya wajarlah ya. Dari anak-anak Israel, anak-anak Yakub itu bertumbuh berkembang di Mesir dan keluarlah mereka di sana untuk menuju tanah Kanaan. Ya, ketika mereka keluar, peperangan pertama adalah dengan orang Amalek. Ya, orang Amalek menghadang mereka. Lalu apa yang dibuat oleh Musa dalam bacaan kita, saudara? Ya, saya mau sampaikan tema pelajaran hari ini, yaitu umat pilihan Tuhan. Siapakah umat pilihan Tuhan? Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah umat Allah, umat pilihan Allah. Dan kalau saat ini, seringkali kita mendengar saya dan saudara juga sebagai anak-anak Allah. Saya dan saudara sebagai umat pilihan Allah. Dan dipilih dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Kita dipilih dalam Yesus Kristus untuk diselamatkan. Saya dan saudara sebagai umat pilihan Tuhan untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat pilihan, saya dan saudara mesti punya tanggung jawab. Seperti orang Israel sebagai umat pilihan, mereka juga punya tanggung jawab. Kita belajar apa saja tanggung jawab umat pilihan Tuhan. Umat Israel dan untuk saya dan saudara masa kini sebagai umat pilihan Tuhan. Yang pertama, saudara, sebagai umat pilihan Tuhan, saya dan saudara memikul tanggung jawab.
Kita jangan hanya bangga jadi Kristen. Oh, saya jadi Kristen. Sejak kecil saya Kristen. Bahkan sejak dari kandungan saya Kristen. Jangan bangga menjadi labelnya label Kristen. Tetapi mari kita bangga selain kita menjadi orang Kristen. Kita bangga kita sebagai umat pilihan. Pilihan untuk apa? Pilihan untuk diselamatkan. Ya. Ketika kita dipilih untuk diselamatkan, ada bagian saudara-saudara yaitu dipilih untuk bertanggung jawab. Bukan dipilih untuk tidak buat apa-apa saudara. Tetapi saya dan saudara dipilih, diselamatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Bagian kita Tuhan mau untuk saya dan saudara memiliki tanggung jawab. Dipilih untuk bertanggung jawab. Nah, orang Israel diperintahkan oleh Musa, khususnya Yosua. Yosua, pilihlah bagi kita. Apa yang kita baca tadi? Saya akan baca ulang ayat yang ke-9 saudara. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak, di bukit itu. Dan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara, kalau orang Israel menjadi umat pilihan. Mereka dipilih. Musa perintahkan Yosua, pilihlah bagi kita. Untuk dapat berperang besoknya. Besok. Aku dan Harun dan Hur, kami akan ada di puncak bukit. Saudara, Bapak Ibu kekasih. Kalau orang Israel umat pilihan Allah. Saya dan saudara juga sebagai umat pilihan Allah. Tuhan perintahkan, pilihlah. Tuhan perintahkan melalui Musa. Pilihlah bagi kita. Untuk orang-orang yang dapat berperang. Bapak Ibu saudara kekasih. Kehidupan saya dan saudara. Setiap hari merupakan medan pertempuran. Kehidupan saya dan saudara sebagai umat pilihan saat ini saudara. Kita memang tidak berperang seperti orang Israel. Tetapi saya dan saudara dipilih. Dipilih menjadi anak Allah. Bukan berarti kita dipilih menjadi anak Allah kita bebas dari situasi sulit. Situasi persoalan, situasi masalah. Padang gurun saudara bicara tentang persoalan. Padang gurun bicara tentang masalah. Ya, orang Israel melewati padang gurun itu 40 tahun. Nah, mereka menghadapi peperangan, menghadapi situasi sulit. Padang gurun itu saudara memang semuanya padang gurun, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Saya waktu ke Israel saudara berjalan pakai bis dari Mesir ke Gunung Sinai saja saudara 9 jam ke Gunung Sinai. Belum lagi dari Gunung Sinai ke Israel. Nah, itu semua melewati padang gurun. Dan itulah yang dilewati oleh bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir. Kesulitan terjadi. Coba orang Israel itu memang orang kuat saudara. Bisa lewati padang gurun 40 tahun. Kalau kita pikir, saya juga pikir gimana ya bisa hidup padang gurun semua. Mau makan apa? Atau mereka dikasih makan mana, setiap hari makan mana. Kalau kita mungkin cepat bosan ya. Nah, itu yang terjadi terhadap orang Israel. Mereka menghadapi bangsa Amalek, orang Amalek. Dan itu Musa bilang, pilihlah bagi kita. Orang-orang yang terpilih untuk berperang. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersyukur kita tidak dipilih untuk berperang. Tetapi saya dan saudara kita dipilih menjadi anak Allah. Dan setiap hari dalam hidup kita merupakan medan peperangan. Medan pertempuran. Kita berperang dengan situasi-situasi masa kini saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita dipilih oleh Allah di dalam Yesus Kristus untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara kekasih oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan pilih kita menjadi anak-anak Allah. Saya dan saudara kita semua yaitu dipilih oleh Allah untuk melayani di tempat ini. Mari bertanggung jawablah. Seperti orang Israel, mereka dipilih, diperintahkan oleh Musa, dipilih melayani Tuhan bertanggung jawab. Dan apapun pelayanan kita di tempat ini bertanggung jawab. Pelayanan jangan pilih-pilih saudara. Kalau orang Israel kan tidak pilih-pilih. Saya percaya selain orang dipilih untuk berperang, banyak orang dipilih untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Itu saudara. Artinya semua punya peran, semua punya tanggung jawab, punya peran masing-masing. Di tempat ini, saya dan saudara, Tuhan sudah pilih saya dan saudara untuk diselamatkan. Mari memikul tanggung jawab melayani Tuhan.
Melayani Tuhan jangan pilih-pilih mau pelayanan apa. Semua Tuhan beri tanggung jawab. Ya, Tuhan yang mempercayakan kita melayani. Bahkan apapun, mungkin kita tidak punya kesempatan pelayanan, tapi Tuhan percayakan kita untuk sembah Dia, melayani Dia, memuji Tuhan, datang beribadah. Sekali lagi, sebagai umat pilihan kita diselamatkan, mari kita datang bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Datang ke bait Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Dia. Saudara Bapak Ibu kekasih, jangan kita sia-siakan sebagai umat pilihan, yaitu diselamatkan dalam Yesus Kristus. Mari kita datang menyembah Dia, memuji Dia dalam situasi sulit apapun. Orang Israel dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun sulit. Siapa bilang enak? Jalan kaki lagi. Ya, kita di tempat ini saudara, mari kita sebagai umat pilihan jalani hidup ini di padang gurun. Saya dan saudara tetap cari Tuhan, sembah Tuhan, membangun, yaitu saya dan saudara memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk saya dan saudara bertanggung jawab dalam pilihan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kemudian sebagai umat pilihan apa yang mesti kita buat saudara? Sebagai umat pilihan kita meminta pertolongan dari Tuhan. Ya, apa buktinya mereka meminta pertolongan dari Tuhan? Ketika Musa, Harun dan Hur ada di puncak bukit. Apa yang terjadi ketika Musa mengangkat tangan? Mengangkat tangan berarti meminta pertolongan Tuhan. Mengangkat tangan berbicara tentang meminta pertolongan Tuhan, berdoa. Coba apa yang kita baca, saya akan baca, saudara simak. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Apa pengertiannya saudara? Musa, Harun dan Hur ada di puncak bukit. Seperti yang kita baca tadi. Musa mengangkat tangan dalam arti dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan. Nah, ketika dia mengangkat tangan maka kuatlah Israel. Ketika dia menurunkan tangan maka kuatlah Amalek. Apa artinya? Saudara, pertolongan Tuhan itu kekuatan kita. Kita tidak mampu untuk menjalani perjalanan padang gurun kita, situasi kita sehari-hari dengan kekuatan kita. Kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Saudara, Musa mengangkat tangan bicara tentang doa. Dan ketika Musa berdoa, Harun, Hur mereka berdoa. Yosua dan pasukannya menjadi kuat dan menang. Tetapi ketika Musa menurunkan tangan, secara manusia capek ya, ngangkat tangan terus kan capek. Tidak mungkin bisa bertahan lama. Pada waktunya juga akan lemah dan turun tangan. Ketika dia turun tangan, Amalek yang kuat, firman Tuhan mengatakan. Artinya apa saudara? Kita semua perlu Tuhan. Kita semua perlu meminta pertolongan Tuhan. Angkat tangan saya dan saudara. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Kalau minta pertolongan manusia, ya seringkali mungkin kita bisa mengecewakan. Dalam hal ini kita sebagai jemaat GKI Sula Gracia, minta kepada Tuhan, berdoa terus. Dan Tuhan akan tolong kita dalam menjalani padang gurun kita. Dan kita akan kuat, kita akan menang, kita akan mampu melalui padang gurun kita. Jangan kurang doa saudara. Angkat tangan Musa, Harun dan Hur sebagai bentuk mereka berdoa meminta pertolongan Tuhan. Mari kuatkan iman kita. Terus berdoa kepada Tuhan. Terus meminta pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Seperti Tuhan menolong orang Israel. Dan Tuhan juga yang sama juga. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah itu juga akan menolong saya dan saudara. Sehingga kita mampu melewati padang gurun kita. Kita mampu melewati berbagai tantangan, godaan, cobaan kita. Karena kita ngangkat tangan. Meminta pertolongan kita dari Tuhan. Musa berdoa. Kita melakukan bagian kita masing-masing. Musa, Harun dan Hur mereka berdoa. Tetapi bagian Yosua dan teman-temannya mereka berperang. Lakukan bagian kita masing-masing saudara. Apapun bagian kita. Baik kita sebagai BPJ, kita sebagai pelayan, kita sebagai jemaat. Kita semua punya peran. Kita semua punya bagian kita untuk kita melayani Tuhan. Saudara Bapak Ibu kekasih oleh Tuhan Yesus. Mari lakukan pelayanan kita, bidang kita masing-masing tanpa bersungut-sungut. Saya percaya mereka tidak sungut-sungut. Waktu mereka kalah mungkin mereka kalah kan Yosua. Oh Musa Harun,
Mana kalian hendak doa? Hendak nyalahkan ya. Mereka hendak saling menyalahkan. Tetapi mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Tanpa adanya persungutan. Dalam pelayanan saya dan saudara sebagai umat pilihan. Tanggung jawab kita. Jangan sampai ada persungutan satu dengan yang lain. Mari kita bangun kekuatan. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Memegang, memikul tanggung jawab bersama-sama. Yang terakhir saudara, sebagai umat pilihan Tuhan, mereka membangun kerjasama. Tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang lain, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Mereka membangun kerjasama saudara. Nah, Harun dan Hur melihat situasi di bawah, kan mereka di puncak. Mereka melihat situasi ketika Musa menurunkan tangan, orang Amalek kuat. Harun dan Hur berpikir kreatif, positif. Dia ambil batu saudara, diletakkan di bawah Musa, dan Musa duduk di batu itu, yang satu menopang ya, firman Tuhan bilang, menopang di tangan yang satu, yang Hur dan Harun menopang, maksudnya kiri kanan. Dan tangan Musa terangkat sampai matahari terbenam dikatakan firman Tuhan. Apa yang terjadi ayat di bawahnya? Ayat 13, demikianlah Musa mengalahkan orang Amalek. Bapak Ibu Saudara kekasih, perlu membangun kerjasama. Yosua tidak bisa kerja sendiri saudara. Yosua bagaimanapun kuatnya bersama pasukannya orang-orang terpilih. Tetapi ketika mengabaikan Tuhan, Yosua tidak ada apa-apanya saudara. Yosua akan kalah ketika tidak ada persatuan, tidak ada kebersamaan, tidak ada bekerja sama. Tetapi kita belajar dari Musa, Harun dan Hur. Ketika mereka lihat di lapangan lemah, mereka berinisiatif cari batu. Musa duduk di batu dan Hur dan Harun mengangkat tangan. Apa yang terjadi? Sampai matahari terbenam. Yosua dengan orang-orangnya, pasukannya menjadi pemenang saudara. Demikian dengan kita sebagai umat pilihan. Saya dan saudara dipilih di dalam Yesus Kristus untuk diselamatkan. Bagian saya dan saudara, Tuhan percayakan kita untuk kita melayani dengan bidang kita masing-masing. Jadilah kita sebagai Yosua dan pasukan-pasukannya. Jadilah kita sebagai bagian-bagian kita sebagai Musa, Harun dan Hur. Membangun kerjasama. Musa tidak bisa sendiri. Harun, Hur tidak bisa sendiri. Dan Yosua di lapangan juga tidak bisa sendiri. Ini melambangkan saya dan saudara saat ini. Ketika kita menjalani hari ini, waktu ini, pelayan ini. Bertanggung jawab dengan membangun kerjasama. Saudara, coba kalau semuanya ego. Semuanya ego. Harun dan Hur bilang, oh Musa, aku juga udah tidak kuat. Aku udah tidak kuat megang kiri kanan maksudnya. Atau Yosua bilang, Yosua di lapangan, oh kami tidak sanggup lagi. Kami capek. Tapi tidak saudara. Mereka semangat semua. Mau Musa, Harun, Hur, bahkan Yosua di lapangan mereka semangat. Sampai mereka memperoleh kemenangan. Di tempat ini saudara, firman Tuhan mengajarkan untuk saya dan saudara. Mari kita tetap membangun bekerja sama, amin. Tuhan percayakan untuk kita mengembangkan pelayanan GKI Solo Gracia. Tuhan mau kita untuk bekerja sama. Gembala sidang tidak mampu sendiri. BPJ tidak mampu sendiri. Dan Yosua di lapangan berperang juga tidak mampu sendiri. Mari kita bangun kerjasama. Membangun kerjasama dalam mengembangkan pelayanan di tempat ini. Itu yang Tuhan mau. Tuhan perintahkan Musa untuk Yosua memilih teman-temannya, pasukannya. Demikian juga saat ini Tuhan perintahkan saya dan saudara. Untuk kita membangun pelayanan di tempat ini. Mengembangkan pelayanan di tempat ini. Dengan membangun kerjasama. Saudara, sekali lagi saya dan saudara jadi orang Kristen. Sejak kecil. Tuhan sudah pilih kita. Bukan hanya menjadi orang Kristen. Tapi menjadi orang yang diselamatkan. Dipilih untuk diselamatkan. Bagian saya dan saudara. Sebagai umat pilihan Tuhan. Apa yang mesti kita buat saudara? Kesimpulannya saudara. Sebagai orang pilihan, saya dan saudara, apa yang kita mesti buat? Tuhan memilih kita. Memilih untuk diselamatkan. Bagian kita memikul tanggung jawab. Kita bertanggung jawab. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita.
pelayanan sekecil apapun kita bertanggung jawab dengan sukacita. Tanpa persungutan. Belajar dari orang Israel. Mereka menang mengalahkan orang Amalek tanpa persungutan. Dan kita tidak dapat melakukan sendiri dalam pekerjaan pelayanan kita. Kita minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa berjalan sendiri. Yosua tidak bisa sendiri. Bersama pasukan yang terpilih sekalipun. Musa, Harun, dan Hur juga tidak bisa sendiri. Saling mereka meminta pertolongan dari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ya, kemudian bekerja sama melayani Tuhan. Membangun kerjasama untuk melayani Tuhan akan menghasilkan kemenangan gemilang. Tuhan, kita memikul tanggung jawab. Pikul tanggung jawab pelayanan. Sebagai umat pilihan, saya dan saudara meminta pertolongan dari Tuhan. Untuk saya dan saudara sama-sama mengembangkan pelayanan ini. Sebagai umat pilihan, saya dan saudara sebagai umat pilihan dipilih untuk diselamatkan. Kita membangun kerjasama. Bekerja sama yang Tuhan inginkan untuk kita melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Demikian firman Tuhan.